Dilanjutkan dengan agenda lainnya hingga Sabtu esok. Kita simak bagaimana situasi terkini di depan Kongres Amerika Serikat tempat pelantikan berlangsung. Presiden Amerika ke-42 Bill Clinton hadir bersama sang istri Hillary Clinton menghadiri pelantikan Donald Trump. Jimmy Carter, Presiden Amerika ke-39, dan George W. Bush, Presiden Amerika ke-43 juga berada di Capitol Hill. Mike Pence terlebih dahulu diambil sumpahnya sebagai wakil Presiden Amerika ke-48 oleh Hakim Anggota Mahkamah Agung. Sementara Donald Trump akan diambil sumpahnya oleh Hakim Agung John Roberts. Sama seperti pelantikan Obama pada 2009 dan 2013, Trump juga disumpah dengan kitab suci yang digunakan dalam pelantikan Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln pada 1861. Pengambilan sumpah and restored its promise for all of our people. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We will face challenges. We will confront hardships, but we will get the job done. Every 4 years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power. And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Thank you. Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. Ya, ini adalah petikan dari pidato Trump yang sedang berlangsung saat ini, dan serangkaian prosesi pelantikan Trump diakui menghabiskan biaya mencapai 90 juta dolar Amerika Serikat, atau ini setara dengan 1,2 triliun rupiah. Bahkan jumlah ini hampir 2 kali lipat dari biaya pelantikan Obama pada tahun 2009 lalu, yang ini hanya sekitar 55 juta dolar Amerika. Ya, sebelum memulai prosesi pembacaan sumpah, Trump dan Pence terlebih dahulu memulai hari pelantikan dengan ibadah pagi di gereja St. John. Presiden Amerika ke-44 Barack Obama kemudian menjamu Trump dalam balutan acara morning tea dan prosesi penyerahan kunci Gedung Putih. Kemudian nantinya acara ini akan segera dilanjutkan dengan prosesi pelepasan Presiden Barack Obama menggunakan dengan pesawat helikopter kenegaraan. Ada 3.000 polisi dan juga 5.000 petugas Garda Nasional Amerika yang bertugas selama acara ini berlangsung. Sementara Secret Service menjadi pengendali utama dalam serangkaian prosesi pelantikan. Trump dan Pence selanjutnya dijadwalkan makan siang bersama dengan anggota Kongres. Sementara sore hari waktu Amerika atau sekitar 3 jam lagi, parade pelantikan akan berlangsung. Yaitu pawai yang diikuti sekitar 8.000 partisipan. Seperti marching band dan para veteran yang akan mengantar Trump dan Pence bergerak ke White House dari Capitol Building. Parade ini pun diperkirakan akan memakan waktu sekitar 90 menit lamanya, dan lebih singkat ini sebenarnya dari parade pelantikan Obama 2009 lalu yang kemarin berlangsung hingga 3 jam karena diikuti lebih banyak peserta. Parade ini secara simbolis mengantarkan Donald Trump memimpin negeri Paman Sam selama 4 tahun ke depan. Ya,
Angie, ini prosesi pelantikan ini akan memakan waktu 3 hari hingga Sabtu esok ya? Benar sekali, dan Trump dan Pence juga besok dijadwalkan untuk mengikuti pemberkatan di Gereja Katedral Nasional Washington DC, Adam ya? Iya, betul. Dan kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika disambut serangkaian aksi unjuk rasa di berbagai negara bagian. Ya, bahkan dalam hari pelantikannya, massa ternyata masih saja menggelar aksi unjuk rasa yang ada di sejumlah wilayah. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan aksi unjuk rasa ini, sudah ada rekan kami, ada Rifan Dwi Astana dari VOA di Washington DC. Rifan, bagaimana aksi unjuk rasa yang sedang berlangsung di salah satu titik ini, Rifan? Ya, Angie dan juga Adam, aksi unjuk rasa memang berlangsung tidak hanya di titik ini saja, tapi juga di beberapa titik di kawasan Washington DC selama acara inaugurasi. Dan baru saja Presiden ke-45 yaitu Donald Trump diambil sumpah jabatannya, dan saat ini sedang menyampaikan pidato inaugurasi atau pidato kepresidenan pertamanya. Nah, unjuk rasa sendiri di sini berlangsung cukup damai. Di titik saya ini berada karena memang unjuk rasa baru akan dilakukan secara besar-besaran setelah prosesi inaugurasi selesai dilakukan di gedung Kongres, di mana mereka akan bermarch atau berjalan sambil menyerukan apa yang mereka ingin perjuangkan. Di sini di lokasi saat ini saya berada di McPherson Square, ini adalah titik temu berbagai kelompok demonstran. Ada yang menyuarakan Black Lives Matter, ada yang menyuarakan juga hak-hak LGBT, ada yang menyuarakan hak-hak kaum minoritas lainnya seperti Muslim, dan juga berbagai isu lainnya. Bahkan juga di lokasi saat ini saya berada di belakang ini adalah tenda, di mana di dalamnya digelar berbagai posko yang dibagi berdasarkan kelompok-kelompok protes itu sendiri. Ada yang bahkan kelompok yang bernama Jewish for Peace. Jadi mereka adalah masyarakat Yahudi yang mendukung kemerdekaan Palestina dan juga berharap Israel segera keluar okupansinya dari Yerusalem, dan juga ada yang mendukung juga kemerdekaan Palestina lainnya. Nah, mereka memang membuka posko-posko ini untuk meminta atau mengharapkan orang-orang siapapun itu untuk memberikan donasi ataupun bentuk dukungan berupa tanda tangan untuk bisa menjadi bagian dari apa yang mereka perjuangkan dalam isu-isu tersebut. Angie dan Adam. Ya, ini dia Rifan Dwi Astana yang melaporkan dari Washington DC, dan memang aksi unjuk rasa ini tidak hanya terjadi di Washington DC saja. Betul, ya sekali. Adam ya? Ya, memang ini sebelum pelantikan juga demonstrasi juga terus terjadi di berbagai negara bagian di Amerika begitu ya, dan juga tadi juga sempat terlihat bahwa para demonstran